Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul 5 tahun menghilang, suamiku ternyata hidup bahagia bersama wanita yang pernah jadi sahabatku. Laras duduk di kursi kayu reot di teras rumah kontrakannya yang sempit. Menatap jalanan yang mulai sepi di penghujung senja. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa membuat dadanya semakin sesak. Sudah 5 tahun Raka pergi, menghilang tanpa kabar. Meninggalkannya dengan ribuan tanya yang tak terjawab. Katanya demi pekerjaan. Tapi sejak kepergiannya, tak ada satupun surat, pesan, atau telepon yang masuk. Seolah Raka terhapus begitu saja dari muka bumi, dan Laras hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Hidup Laras kini hanyalah tentang bekerja dan bertahan. Setiap pagi, ia berkeliling menjajakan kue basah yang dibuatnya sendiri. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi retakan kecil karena sering terkena panas uap kukusan. Meski begitu, Laras tetap tersenyum pada para pembeli. Walau di balik senyumnya tersembunyi luka yang menganga. Ia tak hanya harus menghidupi dirinya sendiri, tapi juga Aira, putri kecilnya yang kini berusia 6 tahun. Aira adalah satu-satunya alasan Laras bangun setiap hari meski rasa lelah tak pernah benar-benar hilang. Aira mewarisi senyum manis Raka, membuat Laras sering terhenyak setiap kali menatap wajah putrinya. Ada rindu yang menyerbu, sekaligus rasa sakit yang seolah menampar hatinya. Di malam-malam sepi, Laras kerap terjaga. Matanya menatap nanar ke langit-langit kamar. Suara detak jam dinding seperti palu yang memukul-mukul pikirannya, memunculkan kenangan-kenangan yang berputar tanpa henti. Salah satu sosok yang selalu hadir di benaknya adalah Nadia. Nadia adalah sahabatnya sejak SMA. Dulu mereka selalu bersama, berbagi rahasia, tawa, juga air mata. Nadia jugalah orang pertama yang tahu betapa Laras mencintai Raka. Namun seakan mengikuti jejak Raka, Nadia juga menghilang setelah suaminya Laras pergi. Tak ada kabar, tak ada pesan perpisahan. Persahabatan yang dulu terasa begitu kuat, kini hanya tinggal kenangan yang membayanginya seperti hantu. Laras sering bertanya-tanya, kemana Nadia pergi? Apakah ia juga menyimpan luka yang sama? Atau Nadia sengaja menjauh karena sesuatu yang tidak Laras ketahui? Laras memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Rasanya terlalu banyak kehilangan yang harus ia tanggung sendiri. Dulu, ia selalu membayangkan hidupnya akan sederhana tapi bahagia bersama Raka. Membesarkan anak-anak mereka sambil menjalankan usaha kecil-kecilan. Ia tak pernah membayangkan dirinya harus menjadi ibu sekaligus ayah untuk Aira. Terkadang, Laras masih berharap suatu hari Raka akan muncul di depan rumah, membawa koper dan senyum yang selama ini ia rindukan. Ia membayangkan Raka berkata bahwa semua ini hanya salah paham, bahwa ia sebenarnya selalu mencintai Laras dan Aira. Namun, harapan itu semakin lama terasa makin tipis, seiring waktu yang terus berjalan tanpa kepastian. Meski begitu, Laras tak punya pilihan selain terus bertahan. Demi Aira, demi dirinya sendiri. Sekalipun luka 5 tahun itu belum kunjung sembuh, Laras belajar menjalani hari, menaruh harapan kecil di sudut hatinya. Bahwa mungkin suatu saat, segalanya akan baik-baik saja. Hari itu matahari baru saja condong ke barat ketika Fajar pulang ke rumah Laras. Napasnya terengah-engah. Wajahnya kusut seperti habis berlari jauh. Laras yang sedang membereskan kue-kue jualannya menatap adiknya dengan dahi berkerut. Ada sesuatu pada sorot mata Fajar yang membuat jantungnya langsung berdegup lebih cepat. "Mbak,
Aku harus ngomong sesuatu, kata Fajar. Suaranya pelan tapi penuh desakan. Laras menghentikan gerak tangannya. Aira yang sedang bermain di sudut ruangan ikut menoleh, seolah merasakan ketegangan di udara. Apa, Jar? Tanya Laras. Berusaha tenang meski dadanya mulai dihantam rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Aku lihat Mas Raka, Mbak, di kota lain, di Jogja. Laras membeku. Untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti berputar. Suara detak jam dinding seperti palu yang memukul-mukul pikirannya, memunculkan kenangan-kenangan yang berputar tanpa henti. Apa? Apa maksudmu? Suara Laras bergetar. Aku yakin banget itu Mas Raka. Dia lagi jalan sama seorang perempuan. Mereka kelihatan deket banget. Mereka masuk ke kafe, terus keluar bawa belanjaan banyak. Mas Raka kelihatan hidup enak, Mbak, kata Fajar, cepat dan penuh gelisah. Laras memegang sisi meja seolah itu satu-satunya yang bisa menahannya agar tidak roboh. Jantungnya berdetak keras. Ada rasa panas yang menjalar di dadanya. Campuran marah, sedih, rindu, dan entah apa lagi. Nggak mungkin, kamu pasti salah lihat, gumam Laras, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Fajar menggeleng. Aku yakin banget, Mbak. Aku nggak mungkin salah lihat. Sejenak Laras hanya terdiam, seolah otaknya berusaha memproses kabar yang baru saja diterimanya. Bayangan wajah Raka muncul begitu jelas di benaknya. Senyum lembutnya, suara tawanya, caranya menatap Laras dengan penuh rasa sayang. Semua itu kini beradu dengan gambaran Raka bersama perempuan lain. Hidup nyaman sementara ia dan Aira terjebak dalam luka dan kesulitan. Ibu Laras yang mendengar percakapan mereka dari dapur ikut mendekat. Wajahnya tampak cemas. Laras, nak, hati-hati kalau mau cari tahu. Ibu gak mau kamu makin sakit hati. Laras menelan ludah. Air matanya menggenang, tapi ia buru-buru menghapusnya. Ada rasa sakit yang mengiris, tapi juga rasa penasaran yang tak terbendung. Ia butuh tahu kebenarannya. Aku harus lihat sendiri, Bu. Aku harus pastikan ini benar atau tidak, ucap Laras. Suaranya tegas meski pelan. Fajar meraih tangan kakaknya. Aku temenin kalau mau ke sana, Mbak. Laras mengangguk, meski pikirannya masih kalut. Malam itu setelah Aira terlelap, Laras duduk lama di tepi ranjang, menatap foto pernikahannya dengan Raka yang sudah mulai pudar warnanya. Di dalam hatinya, ada satu tanya yang terus bergema. Apa sebenarnya yang disembunyikan Raka selama ini? Dan siapakah wanita yang kini bersamanya? Meski ketakutan melilit dadanya, Laras memutuskan satu hal. Ia tak mau terus hidup dalam ketidakpastian. Apapun resiko yang menanti, ia harus menyingkap jejak yang tak diduga itu. Pagi itu, Laras berdiri di peron stasiun dengan hati yang berdegup tak karuan. Kereta ke Jogja berangkat dalam 10 menit, dan ia hampir membatalkan niatnya berkali-kali. Namun bayangan Raka bersama wanita lain terus menghantui pikirannya, menolak memberinya damai. Fajar berdiri di sampingnya, menatap sang kakak dengan sorot khawatir. Mbak, kalau nggak siap, kita pulang aja. Aku takut kamu makin sakit. Langit senja di Jogja merona jingga saat Laras berdiri di sebuah taman kota. Dadanya bergemuruh hebat, tangannya berkeringat, mencengkram ponsel seolah itu satu-satunya pegangan agar ia tak roboh. Di sampingnya, Fajar berdiri waspada. Wajahnya menegang, siap menjaga kakaknya dari apapun yang akan terjadi. Tak lama, Nadia muncul.
Matanya sembab, wajahnya tampak lelah. Ia melangkah pelan ke arah Laras, lalu berbisik, "Dia datang, Ras. Raka mau ketemu." Laras hanya mengangguk. Rahangnya mengeras. Nafasnya pendek-pendek. Dunia di sekitarnya terasa bergema kosong, hanya menyisakan suara detak jantung yang kian cepat. Beberapa menit kemudian, Raka muncul. Ia mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya tampak lebih kurus dibanding 5 tahun lalu. Namun di matanya, Laras tak lagi melihat rasa bersalah. Hanya sorot lelaki yang sudah menentukan pilihan. Hening panjang membentang di antara mereka. Angin sore meniup rambut Laras, tapi ia tak bergeming. Akhirnya, Laras memecah keheningan. "Kenapa, Kak? Kenapa kamu pergi tanpa kabar? Kenapa kamu tega ninggalin aku sama Aira?" Raka menunduk. Tangannya saling mengusap gelisah. Nadia berdiri di sampingnya, memegang lengan Raka seolah takut kehilangannya. "Aku nggak tahu harus gimana waktu itu, Ras," kata Raka pelan. Aku merasa hubungan kita udah hampa. Kita sering bertengkar. Kamu sibuk sama Aira. Aku merasa kesepian." "Kesepian? Kamu kabur begitu saja tanpa kabar? Sementara aku harus mati-matian nyari uang, ngurus anak, nangis tiap malam nungguin kamu pulang." Suara Laras laik, penuh kemarahan yang tertahan selama 5 tahun. Raka menahan nafas, seolah kehabisan kata. Aku ketemu Nadia. Dia ada waktu buat dengerin aku. Dia ngerti aku. Aku lebih bahagia sama dia, Ras." Ucapan itu menghantam Laras seperti badai. Dunia rasanya berputar. Pandangannya kabur oleh ale mata yang tak tertahan lagi. "Jadi kebahagiaan kamu artinya menghancurkan hidup orang lain?" Nadia meraih tangan Laras. Air matanya berlinang. "Ras, aku gak mau nyakitin kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi aku juga sayang sama Raka. Aku gak bisa bohongin perasaan aku." Laras menarik tangannya kasar. "Jangan sentuh aku, Nat. Kamu sahabat aku. Kamu yang dulu janji mau jagain aku. Sekarang kamu rebut suamiku." Suara Laras meninggi, menarik perhatian beberapa orang yang sedang lewat di taman. Ketegangan kian memuncak. Wajah Nadia basah oleh air mata. Ia terisak sambil memohon, "Aku minta maaf, Ras. Tolong, jangan benci aku." Laras mengangkat tangannya, siap menampar wajah Nadia. Namun sebelum tangannya mendarat, Fajar dengan sigap menangkap pergelangan tangan Laras. "Mbak, jangan. Ini gak akan bikin semua lebih baik." Laras terisak keras, tubuhnya gemetar hebat. Raka hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tak lagi punya ikatan apapun dengannya. Saat itu, Laras sadar, semuanya benar-benar berakhir. Hatinya hancur berkeping-keping, tetapi ia tahu satu hal. Tak ada jalan pulang bagi cinta dan persahabatan yang sudah dikhianati. Langit mendung menggantung rendah saat Laras tiba kembali di rumahnya. Langkahnya pelan, wajahnya pucat, seolah seluruh tenaga telah direnggut habis dari tubuhnya. Begitu pintu rumah tertutup, ia berjalan lurus menuju kamarnya tanpa menoleh ke arah siapapun. Ibu Laras yang sedari pagi gelisah menanti kabar, menyusul di belakangnya. "Laras, gimana hasilnya, Nak?" tanyanya hati-hati. Namun Laras tak menjawab, hanya mengunci pintu kamar dengan cepat. Di dalam kamar, Laras merosot di samping ranjang. Wajahnya tenggelam di kedua lutut. Tangisnya pecah, membanjiri pipi. Suara isakannya sesekali terdengar menembus dinding, membuat hati sang ibu semakin pilu. Di luar kamar, Ibu Laras mondar-mandir, mengetuk pintu berulang kali. "Laras, Nak, makan dulu ya, jangan sakit." Suaranya bergetar, penuh kecemasan. Namun Laras tetap tak membuka pintu. Fajar, yang baru pulang sore itu langsung mendatangi ibunya. Wajahnya penuh amarah. "Bu, di mana Mbak? Aku mau ngomong sama dia." "Dia ngurung diri, Jar.
Dari tadi nggak mau keluar, nggak mau makan. Fajar mengatupkan rahangnya. Kepalan tangannya mengeras. Aku nggak terima, Bu. Aku mau cari Raka sekarang juga. Aku mau bikin dia kapok. Ibu Laras cepat-cepat menahan tangan putranya. Jangan, Jar. Emosi nggak akan nyelesain apa-apa. Tapi Fajar tak bisa menahan kemarahan yang membara di dadanya. Dia udah bikin Mbak sengsara 5 tahun, Bu. Dia hancurin rumah tangga Mbak. Sekarang malah ngaku bahagia sama Nadia. Gila apa dia? Aku mau datengin dia. Aku tonjok mukanya biar dia tahu rasanya nyakitin orang kayak gini. Sementara itu, Laras mendengar setiap kata Fajar dari balik pintu. Dengan suara serak, ia berteriak. Jangan, Jar, jangan cari dia. Fajar menghentikan langkahnya, menatap pintu kamar kakaknya. Kenapa, Mbak? Dia pantas dihajar. Laras membuka pintu sedikit, wajahnya basah oleh air mata. Matanya sembab. Aku nggak mau kamu ikut rusak gara-gara masalahku. Biar aku aja yang nanggung semua ini. Fajar menatap kakaknya dengan iba. Tapi kamu nggak salah, Mbak. Dia yang jahat. Laras menunduk, suaranya lirih. Aku masih sayang sama dia, Jar. Aku benci diriku sendiri karena masih sayang sama dia. Ibu Laras yang mendekat langsung meraih bahu putrinya. Nak, kamu masih muda. Kamu masih bisa bangkit. Jangan buang air mata untuk orang yang nggak layak. Namun Laras hanya menggeleng. Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Rasanya kayak mimpi buruk. Aku pengen marah, tapi aku juga pengen dia balik. Aku pengen benci dia, tapi malah makin kangen. Tangisnya kembali pecah, tubuhnya bergetar hebat. Ibu Laras memeluk putrinya erat-erat, sementara Fajar hanya bisa menatap dengan rasa tak berdaya. Di dalam hatinya, Laras masih belum siap menerima kebenaran. Meski hatinya hancur berkeping-keping, sisa cintanya pada Raka tetap menyala, membuatnya terjebak di antara luka dan kerinduan yang tak kunjung padam. Hujan rintik membasahi halaman rumah saat Nadia berdiri di depan pintu rumah Laras. Rambutnya setengah basah. Wajahnya tampak pucat, namun matanya penuh tekad. Ia mengetuk pintu pelan, meski tangannya sedikit gemetar. Ibu Laras yang membuka pintu pertama, tertegun melihat sosok yang selama ini hanya menjadi nama di balik luka anaknya. Nadia, ucap Ibu Laras. Suaranya mengandung ketegangan. Nadia menunduk sopan. Tante, aku mau ketemu Laras. Matahari pagi menyelinap pelan lewat celah jendela rumah Laras. Udara terasa dingin, meski cahaya mentari mulai menghangatkan dinding-dinding rumah. Laras duduk di tepi ranjangnya, matanya bengkak, lingkar hitam menghiasi kelopak matanya. Namun kali ini, ada sorot ketegasan yang mulai muncul di balik tatapan sendunya. Perlahan ia bangkit, merapikan rambutnya, lalu berjalan ke ruang tengah. Ibu Laras dan Fajar sudah menunggu di sana. Keduanya menatap Laras dengan wajah penuh kecemasan. Fajar yang pertama membuka suara. "Mbak, kamu nggak apa-apa?" tanyanya hati-hati. Laras menarik napas panjang, menahan isak yang masih bersembunyi di dadanya. "Aku mau ngomong sama kalian." Ibu Laras meraih tangan putrinya, matanya berkaca-kaca. "Ngomong apa, Nak?" Laras menatap ibunya dan Fajar bergantian. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Aku udah mutusin. Aku gak mau lagi kejar Raka. Aku mau lepasin dia." Fajar terbelalak. "Mbak, yakin? Kamu masih sayang dia kan?" Air mata Laras menetes perlahan. Ia mengangguk pelan. "Iya, aku masih sayang. Mungkin aku akan selalu punya rasa itu buat dia. Tapi aku juga capek, Jar. Aku capek terus nungguin orang yang jelas-jelas udah gak mau balik." Ibu Laras menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. "Nak, ibu bangga sama kamu. Kamu berhak bahagia. Kamu pantas dapat laki-laki yang lebih baik dari dia." Laras tersenyum getir. "Aku gak tahu kapan aku bisa bahagia lagi, Bu. Tapi aku gak mau hidup terus terikat sama rasa sakit ini.
Aku pingin Aira lihat ibunya kuat, biar dia tahu kalau kita bisa jalan terus meski disakiti orang. Fajar menepuk bahu Laras pelan. Aku akan selalu ada buat kamu, Mbak. Kalau Raka berani ngelakuin hal yang nyakitin kamu lagi, biar aku yang hadapi dia. Laras menggeleng pelan. Nggak usah, Jar. Biar aja dia sama pilihannya. Aku cuma pingin kita tenang. Aku mau fokus kerja, ngurus Aira, dan hidup tanpa rasa takut. Raka, dia udah bukan rumahku lagi. Tangisan Ibu Laras akhirnya pecah. Ia menarik Laras ke dalam pelukan erat, suaranya parau. Ibu sayang kamu, Nak. Kamu anak yang kuat. Kamu pasti bisa lewatin ini. Laras memeluk ibunya sambil menahan isak. Di sela tangis ia berbisik. Ibu sayang ibu juga sama kamu. Maaf selama ini bikin ibu ikut susah hati. Fajar menunduk, menyeka air matanya diam-diam. Meski hatinya sakit melihat kakaknya hancur, ada kebanggaan terselip di matanya. Mbak, kamu luar biasa. Laras menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Meski hatinya terasa seperti pecahan kaca yang menusuk setiap sudut dadanya, ia tahu keputusannya sudah bulat. Ia tidak ingin selamanya hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Matahari kian tinggi, menembus jendela dan membiaskan cahaya hangat ke wajah Laras. Meski perpisahan ini pahit, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Laras merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu luka hatinya belum sembuh, tetapi setidaknya kini ia mulai berani melangkah ke hari esok. Langkah kaki Raka dan Nadia bergema di lantai terminal bis sore itu. Hujan turun tipis, menimbulkan kabut tipis yang melapisi kaca besar di sekeliling ruang tunggu. Laras berdiri tak jauh dari mereka, diam, hanya menatap 2 orang yang pernah mengisi hampir seluruh ruang di hatinya. Suara pengumuman keberangkatan bis terdengar sayup, seolah menjadi musik latar untuk kisah yang akhirnya harus berakhir. Nadia menggenggam tangan Raka erat, seakan takut pria itu menghilang lagi. Raka melirik Nadia, lalu menatap Laras. Ada rasa bersalah yang begitu jelas disorot matanya. Namun meski wajahnya kuyuh, genggaman tangannya pada Nadia tak goyah sedikit pun. Ras, suara Raka lirih mencoba memecah keheningan di antara mereka. Aku benar-benar minta maaf. Aku gak bisa bohong lagi soal apa yang aku rasain. Aku milih Nadia. Aku harus jalan sama dia. Laras mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak, seolah terhimpit beban berat. Namun matanya tetap menatap Raka tanpa berkedip. Aku tahu, Kak. Kamu gak perlu minta maaf lagi. Semua udah cukup jelas. Aku cuma mau bilang satu hal. Terima kasih karena akhirnya kamu jujur. Meskipun jujurmu ini hancurin hidupku. Nadia tampak menahan tangis. Ras, aku tetap sayang kamu sebagai sahabat. Tapi aku gak bisa lepasin Raka. Aku cuma pingin kita semua bisa hidup tenang, tanpa saling benci. Laras tertawa kecil, getir. Tenang? Setelah semua ini, kamu pikir kita bisa tenang? Mungkin waktu yang akan bantu melupain luka ini. Tapi untuk sekarang, aku cuma mau kalian pergi. Jalani hidup kalian. Jangan lagi cari aku. Aku gak mau tahu apapun tentang kalian. Raka tampak hendak mendekat. Tapi Laras mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan, Kak. Cukup di sini. Aku gak mau kita makin lama di tempat ini. Aku harus pulang. Ada anak kita yang nunggu aku. Suara Laras tegas, meski suaranya masih bergetar. Raka menunduk, wajahnya seperti tenggelam dalam penyesalan. Nadia menggenggam lengan Raka, menatap Laras dengan mata berkaca. Kami pergi sekarang, Ras. Aku harap suatu hari kamu bisa maafin kami. Laras hanya memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir tumpah. Raka dan Nadia pun perlahan melangkah menuju pintu keberangkatan. Punggung mereka makin lama makin jauh.
akhirnya lenyap di balik tirai hujan yang menetes di kaca. Laras berdiri sendiri di terminal, membiarkan buturan air mata akhirnya jatuh. Namun di balik tangisnya, ada sorot baru di matanya. Sorot ketegasan yang selama ini terkubur oleh luka. Ia menarik napas panjang, menyeka pipinya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku bakal baik-baik aja. Aku harus. Di saat itulah, hujan perlahan mereda. Tirai seakan menutup kisah lama, memberi tanda bahwa lembaran baru akan segera mulai. Meski hatinya masih remuk, Laras tahu satu hal pasti. Ia berhak bahagia, walau harus merajutnya seorang diri.